Baik. Lanjut aja, Jimmy. Sudah direkam. Aku dulu. Oke. Oke, untuk pembicara pertama akan saya berikan kesempatan kepada Mas Heri Firdaus terlebih dahulu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Mas Faras dulu aja ya tadi ya. Tidak. Oke. Oh, Mas Faras dulu. Ya. Oke, kalau gitu pada Mas Faras saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Jimmy, moderator. Selamat pagi Bapak Ibu peserta hadirin yang hadir dalam diskusi publik Indef tentang Donald Trump versus Kamala Harris, dampaknya atau implikasinya kepada perekonomian Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, belakangan ini dinamis sekali politik di Amerika karena setelah eh, awalnya dari Donald Trump begitu tertembak di telinganya yang kemudian membuat semakin tertinggal jauh approval rating dari Joe Biden. Memang karena sebelumnya juga sudah dianggap tidak baik performa Joe Biden dalam debat, sehingga beberapa kejadian yang berurutan dan berkaitan yang berurutan tersebut membuat approval rating antara Joe Biden dengan Donald Trump semakin jauh. Dalam hal Donald Trump semakin tinggi dan Joe Biden tidak mampu mengejar approval ratingnya. Yang oleh karena itu Joe Biden ditekan oleh anggota Partai Demokrat untuk tidak melanjutkan pencalonannya pada Presiden 2024-2028. Yang oleh karena itu kemudian Joe Biden mengumumkan bahwa akhirnya dia tidak jadi mencalonkan diri sebagai calon presiden periode berikutnya dan kemudian mengendorse wakil presidennya saat ini Kamala Harris untuk bisa menjadi calon presiden Amerika berikutnya dari Partai Demokrat. Yang mana kemudian dalam waktu yang relatif singkat Kamala Harris mendapatkan dukungan dari anggota partainya sehingga kita lihat dalam beberapa hari terakhir gap jarak approval rating antara Donald Trump dan Kamala Harris ini semakin dekat. Donald Trump masih di atas, tapi Kamala Harris mulai mengejar ketinggalan approval rating dari calon presiden dari Partai Demokrat. Nah, dari kondisi itu kita perlu lihat bersama beberapa bulan ke depan dinamika di politik Amerika seperti apa. Namun satu hal yang pasti adalah kedua calon presiden dari dua partai yang berbeda di Amerika ini, Donald Trump dari Partai Republik, Kamala Harris dari Partai Demokrat, ini memiliki paradigma ekonomi yang berbeda. Yang tentu ketika hal itu diimplementasikan ke dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat, tentu memiliki implikasi yang berbeda terhadap perekonomian dunia karena ekonomi Amerika Serikat memiliki dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dunia dan tak terkecuali terhadap perekonomian Indonesia. Kira-kira itu sebagai gambaran sebelum kita beranjak ke slide berikutnya karena konteks ini perlu kita ketahui bersama sehingga kita bisa memahami situasi dengan lebih jernih. Nah, pada saat ini kita juga ketahui bersama bahwa situasi geopolitik internasional itu sangat dinamis, di mana beberapa situasi konflik atau perang atau invasi atau bahkan genosida itu terjadi, di mana misalnya invasi dari Rusia ke Ukraina yang ini sudah dimulai sejak Februari 2022 maksudnya ya, Februari 2022 dan masih berlangsung hingga hari ini begitu dan belum berhenti sejauh ini. Dan kemudian karena ada invasi Rusia ke Ukraina itu membuat ada intervensi juga dari NATO untuk bisa membantu Ukraina gitu. Yang kemudian juga membuat sejumlah negara di Eropa itu ingin masuk ke dalam aliansi NATO tersebut. Nah, implikasinya sudah banyak sekali. Memang warga meninggal dunia yang terluka, butuh bantuan termasuk juga terkait dengan perdagangan internasional karena Ukraina merupakan salah satu eksportir gandum terbesar di dunia. Kemudian tidak hanya soal invasi Rusia ke Ukraina, tetapi juga genosida Israel ke Palestina
di mana ketika waktu itu em, eskalasi kembali meningkat ketika eh, il- apa eh, tentara-tentara Palestina yang dikomandai Hamas waktu itu menyerang membalik merespon kembali serangan yang selama ini Israel lakukan kepada Palestina. Nah, sejak itu eskalasi semakin terus meningkat dan belum berhenti eskalasi itu hingga hari ini. Artinya sudah hampir setahun sejak 7 Oktober itu yang kemudian negara-negara NATO termasuk Amerika Serikat itu terus membantu dalam berbagai hal kepada Israel, misalnya secara pendanaan, secara persenjataan dan lain-lain, sehingga em, hal ini genosida Israel ke Palestina ini masih terus berlangsung. Meskipun Israel telah mendapat kecaman dari banyak negara setelah presidennya telah dijatuhi dicari begitu ya oleh pengadilan internasional, tapi masih berlangsung karena dia ada backup dari NATO tersebut. Yang ini juga tentu membuat ketidakpastian di Timur Tengah karena terkait dengan minyak yang ada banyak sekali di sekitar Timur Tengah. Itu baru dari sisi konflik internasional. Belum dari sisi tantangan dan kondisi lainnya yang mana memang eksis selama ini misalnya terkait dengan krisis iklim karena terdapat kecenderungan rata-rata suhu global naik, kemudian sejauh ini memang negara-negara di dunia mencoba berusaha untuk mencapai zero emission, namun hal itu juga menjadi tantangan dalam hal transisi energinya. Di sisi lain, kita juga mengalami perkembangan teknologi yang sangat masif. Kita sudah mengalami disrupsi dari artificial intelligence, kemudian machine learning, yang mana itu semua mengubah landscape, termasuk salah satunya adalah terhadap landscape perekonomian, sehingga salah satu dampak dari nilai pasar AI ini diperkirakan naik. CAGR-nya sebesar 37,3% dari tahun lalu ke tahun 2030 mendatang. Yang mana AI ini tentu diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor industri. Yang pada akhirnya nanti tentu harapannya bisa meningkatkan output terhadap perekonomian. Itu baru hal yang kedua. Hal lainnya juga terjadi banyak sekali pemilu di berbagai belahan dunia pada tahun ini, spesifik lebih dari 64 negara yang menyelenggarakan pemilu, termasuk Indonesia di dalamnya, termasuk Amerika di akhir tahun ini yang sudah terjadi itu di Uni Eropa, di India, di Meksiko, di Rusia, di Prancis, di Inggris dan lain-lain. Begitu. Jadi banyaknya pemilu dunia ini tentu juga mengubah peta politik di setiap negara, setiap kawasan pada akhirnya dunia, yang mana tentu setiap pemimpin yang terpilih memiliki paradigma ekonomi yang juga beragam, yang tentu tadi akan berimplikasi kepada dinamika perekonomian di tingkat internasional. Nah, dari eh, hal-hal tersebut begitu di luar ada katalisator ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, itu semua berimplikasi terhadap fragmentasi perekonomian dunia, di mana setelah pandemi terdapat kecenderungan negara-negara di dunia untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat inward looking atau inward looking policies berupa proteksionisme, local content, reshoring and supply chains dan lain-lain, yang mana ini semua membuat ekonomi dunia terfragmentasi begitu, dan hal ini berdampak pada sistem pembayaran yang terfragmentasi pula yang pada akhirnya mampu membuat inefisiensi sistem keuangan. Di samping sistem pembayaran juga terdapat implikasi terhadap pasar komoditas, di mana konsentrasi berlebih suatu komoditas pada negara tertentu akan sulit disubstitusi, sehingga pada akhirnya harga komoditas akan naik. Yang mana kedua hal tersebut berdampak pada adanya imported inflation, misalnya di sektor pangan, sektor energi, kemudian juga terbatasnya partner dagang, menurunnya FDI karena negara-negara semakin menjadi selektif, transfer teknologi juga semakin sulit. Misalnya adalah Huawei, perusahaan Cina, itu 5G-nya tidak bisa masuk ke Amerika. Itu salah satu contoh dampak dari fragmentasi ekonomi dunia yang terjadi belakangan ini. Dan termasuk salah satu implikasi fragmentasi ekonomi dunia di tingkat regional yang Indonesia berada di dalamnya, yaitu Asia Tenggara, adalah adanya ASEAN Local Currency Transaction (LCT) Framework,
di mana negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung di dalam ASEAN sepakat untuk menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dibandingkan dengan mata uang umum global seperti US dollar. Terlebih, di KTT ASEAN yang ke-43 lalu telah menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat metode pembayaran LCT. Jadi, pembayaran di sesama negara ASEAN menjadi lebih mudah. Hal ini berdampak pada adanya antar regional berarti ya, di luar yang di dalam regional ini tentu mendapatkan efisiensi, tapi di sisi lain kepada negara-negara lain di luar regional ini ada kemungkinan peningkatan biaya transaksi, dan juga yang saat ini sedang disusun gitu ya, diatasi tantangannya terkait dengan kompleksitas sistem pembayaran karena adanya barriers di antara sejumlah negara di Asia Tenggara. Gitu. Sekalian itu juga dampaknya mengakibatkan volatilitas mata uang lokal sehingga membuat LCT kurang efisien dan negara-negara kembali USD. Ini kira-kira potensi dampak dari fragmentasi ekonomi di tingkat regional Asia Tenggara atau di ASEAN. Dari situasi geopolitik dan spesifik ke fragmentasi ekonomi dunia dan regional tersebut, hal ini menjadi background, menjadi latar belakang buat kita untuk menganalisis perekonomian Amerika Serikat seperti apa belakangan, beberapa tahun terakhir, tidak hanya 10 tahun terakhir, nanti baru kita masuk ke bagaimana dampaknya kepada ekonomi Indonesia. Jadi, dalam kondisi ekonomi Amerika Serikat, kita bisa lihat dalam grafik di layar, bahwa memang terdapat dinamika begitu ya, di mana ketika kepemimpinan Trump dimulai sejak awal 2017, itu cenderung di sini ada kecenderungan relatif sama begitu trennya ya di secara pertumbuhan ekonomi begitu, dan juga tingkat inflasinya yang memang kemudian karena adanya pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Amerika jatuh, dan meskipun sempat rebound begitu ya di akhir 2020. Tapi ketika waktu itu Bank Sentral Amerika menginjeksi uang untuk mendorong perekonomian, pada akhirnya di kepemimpinan Biden, inflasi meningkat pada awal periodenya, di mana tahun 2021, 2022 inflasi hampir mencapai 10%, lebih di atas 5%, begitu, tepat di 5%. Dan hal itu juga yang membuat kemudian Bank Sentral Amerika atau the Fed, the Federal Banks itu US Fed itu kemudian meningkatkan tingkat suku bunga acuannya begitu. Yang mana nanti pada akhirnya akan berdampak kepada suku bunga di berbagai negara dunia termasuk dalam hal ini Indonesia. Begitu. Dan kita bisa lihat juga dalam hal pertumbuhan ekonomi ketika pemulihan masa pandemi awal 2021 itu masih relatif tinggi, tapi kemudian belakangan itu cenderung setidaknya setahun terakhir ya ada kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi di kepemimpinan Biden. Nah, dari kondisi ekonomi AS tersebut kita masih lihat lagi tingkat pengangguran dan juga rata-rata tingkat upah di Amerika, di mana ketika kepemimpinan Trump itu memang ada kecenderungan penurunan dari tingkat pengangguran, di mana di masa Obama 2014 saja itu di atas 6%, memang ada terus menurun di masa Obama hingga akhir pemerintahannya di akhir 2016, dan kecenderungan itu terus menurun di masa Presiden Trump yang kemudian em, berbalik melonjak sangat tinggi di awal masa pandemi. Tingkat pengangguran itu bahkan lebih dari 14%, dan kemudian ketika pandemi perlahan-lahan mereda, maka tingkat pengangguran juga perlahan-lahan menurun. Yang mana salah satu kritik juga terhadap kepemimpinan Biden, tingkat pengangguran memang relatif rendah, tapi terdapat kecenderungan peningkatan di beberapa bulan terakhir. Begitu. Jadi um, Presiden Trump menikmati dampak dari kebijakan ekonomi Obama yang meneruskan penurunan tingkat pengangguran, sementara Joe Biden ini merasakan dampak kebijakan Trump dan pandemi, sehingga relatif tingkat pengangguran bahkan cenderung meningkat dalam setahun terakhir. Di mana di sisi lain tingkat upah rata-rata ini juga terdapat kecenderungan naik dalam 10 tahun terakhir,
Gitu di grafik oranye kita bisa lihat di masa Obama 2014 itu sedikit di atas 10%. Hal itu angka itu tuh kemudian naik perlahan-lahan hingga saat ini. Begitu. Jadi memang em, dinamika eh, dari tingkat pengangguran maupun tingkat upah ini juga patut kita perhatikan karena nanti berdampak pada kebijakan yang diambil oleh masing-masing presiden, baik Presiden Trump pada 2017 hingga 2020 maupun Presiden Biden 2021 hingga saat ini. Kita coba lihat dahulu kebijakan ekonomi khususnya pada masa Donald Trump yang sebelumnya. Karena saya kenapa menyampaikan hal ini? Karena nanti kita bisa lihat paradigma kebijakan ekonomi kalau misalnya Trump yang terpilih pada pemilihan presiden akhir tahun ini. Gitu. Karena ini menjadi cermin buat kita ketika misalnya Donald Trump yang terpilih 4 tahun mendatang, kira-kira kita sudah punya gambaran bahwa Donald Trump sudah melakukan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonominya sebelumnya. Yang mana pada masa kepemimpinan Trump yang sebelumnya, salah satu kebijakan yang signifikan terhadap perekonomian Amerika termasuk dunia adalah pemotongan pajak yang sangat besar melalui Tax Cuts and Jobs Act pada tahun 2017. Jadi undang-undang pemotongan pajak dan pembukaan lapangan kerja ini dikeluarkan di awal masa kepemimpinan Trump, di mana awalnya memang Donald Trump masa pemerintahannya berjanji untuk potong pajak sekaligus mengurangi defisit anggaran. Tapi kita ketahui bersama defisit anggaran justru melonjak di masa Presiden Trump. Nanti akan ada grafiknya juga. Kemudian di sisi lain, nah terlebih ketika pandemi masuk, nah semakin buruk defisit APBN Amerika begitu. Di sisi lain, di eh, kebijakan fiskal spesifik kebijakan hutang di masa Trump karena banyak sekali potongan pajak untuk orang-orang kaya, hal itu akhirnya membuat eh, PBN itu membutuhkan hutang untuk melakukan pembiayaan kepada program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Trump. Begitu. Jadi hutang di masa Trump itu meningkat sangat pesat sehingga ini berlawanan dengan janji kampanyenya yang membayar hutang negara Amerika Serikat dalam 8 tahun. Kemudian tidak hanya itu tetapi juga deregulasi yang dilakukan oleh kebijakan eh, oleh pemerintahan Trump dengan pada berbagai sektor, begitu sektor energi, sektor keuangan, sektor lingkungan, sehingga harapan dari pemerintahan Donald Trump itu mampu membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan mengorbankan transisi energi, mengorbankan lingkungan, dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan coba dengan kebijakan di masa Joe Biden sejak tahun 2021 lalu, di mana salah satu kebijakan yang sangat signifikan di dalam perekonomian Joe Biden adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Inflation Reduction Act, yang disahkan pada tahun 2022, yang harapannya bisa menurunkan defisit, biaya kesehatan, dan meningkatkan investasi pada sektor energi bersih terbarukan. Yang ternyata, um, meskipun judulnya pengurang inflasi, tapi isinya itu lintas sektor, mulai dari sektor kesehatan, lingkungan, dan pengurangan defisit, di mana di sektor kesehatan um, harapannya meningkatkan pengeluaran untuk Medicare di jaminan kesehatan di sana, sehingga mengurangi harga obat yang sangat mahal di sana. Di sektor lingkungan juga menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk transisi energi, kemudian juga dari hal pengurangan defisit, meningkatkan pajak begitu ya, 15 bagi minimum sebesar 15% bagi perusahaan yang memiliki keuntungan minimal 1 miliar US dollar begitu. Dan kita bisa lihat di grafik sebelah kanan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga bahwa terdapat kecenderungan peningkatan hutang di masa Presiden Trump terlebih ketika masa pandemi yang kemudian um, diupayakan untuk turun di masa pemerintahan Biden hingga setidaknya tahun 2023 awal. Meskipun setahun terakhir terdapat kecenderungan naik kembali tingkat hutang di Amerika, rasio hutang terhadap PDB di Amerika Serikat. Adapun berhubung Joe Biden saat ini masih memerintah dan wakil presidennya adalah Kamala Harris yang juga calon presiden dari Partai Demokrat,
mereka sudah memiliki beberapa rencana. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kembali tarif pajak dari 21% ke 28%, serta pajak minimum perusahaan dari 15% ke 21%. Kedua, meningkatkan tarif pajak pribadi tertinggi dari 37% ke 39,6%, serta diperkirakan akan meningkatkan penerimaan negara secara net sebesar 3,5 triliun US dollar. Gitu. Jadi ini kira-kira beberapa rencana dari pemerintahan Joe Biden yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kamala Harris seandainya Kamala Harris terpilih di periode berikutnya. Nah, dari kebijakan di masa Trump dan juga di masa Joe Biden ini, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Karena tadi kita sudah melihat adanya perbedaan paradigma kebijakan di masa Donald Trump dan Joe Biden. Donald Trump tadi cenderung deregulasi, ya kita lihat di sini, kemudian berpihak kepada orang kaya, tadi potong pajak, begitu, kemudian juga menarik hutang besar-besaran. Nah, itu tentu adalah paradigma kebijakan Donald Trump. Di sisi lain, paradigma kebijakan Donald Trump atau Republik begitu ya, Partai Republik. Di sisi lain, paradigma kebijakan Joe Biden atau Partai Demokrat yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kamala Harris itu cenderung pro terhadap transisi energi, kemudian juga berusaha untuk mengurangi defisit, gitu, meningkatkan pajak bahkan terhadap orang-orang kaya. Nah, itu jadi kedua partai dengan kedua calon presiden masing-masing itu memiliki paradigma kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, sangat berbeda satu sama lain, bagi dua sisi koin mata uang. Nah, dari situ kita bisa lihat ini kira-kira bagaimana dampak kebijakan Amerika, ekonomi Amerika terhadap perekonomian Indonesia. Kita bisa lihat paling tidak tren historis selama ini di masa kepemimpinan Trump dan di masa kepemimpinan Joe Biden bahwa di masa kepemimpinan Trump kurs cukup fluktuatif, terutama pada pertengahan 2018 hingga awal 2020, khususnya karena perang dagang antara Amerika dan China. Karena ketika itu Trump dengan eh, karakter proteksionismenya em, akhirnya melarang banyak sekali produk Cina, berusaha menekan neraca perdagangan antara Amerika dan Cina, yang mana Amerika mengalami defisit begitu terhadap China. Nah, itu semua berdampak pada ketidakpastian global gitu, sehingga mengakibatkan inflasi domestik serta capital outflow ke US. Di sisi lain, ketika masuk ke kepemimpinan Joe Biden, kurs mengalami tren depresiasi yang lebih jelas begitu. Artinya tidak sefluktuatif seperti masa sebelumnya di masa pemerintahan Donald Trump. Hal ini diakibatkan ketidakpastian global yang mengakibatkan capital outflow US lagi, ditambah dengan ekspansi pasca pandemi serta gejolak harga energi akibat konflik geopolitik. Akibatnya biaya impor menjadi lebih tinggi, berpeluang untuk meningkatkan inflasi domestik dan pembayaran utang yang lebih mahal. Ini salah satu kira-kira gambaran ya eh, dari pengalaman historis kita di masa Trump dan di masa Joe Biden. Nah, setidaknya terdapat analisis kami terdapat tiga implikasi perekonomian AS terhadap Indonesia. Pertama terkait dengan tingkat suku bunga di Indonesia, di mana tingkat suku bunga acuan BI ini eh, ke depannya itu masih akan mengikuti tingkat suku bunga acuan dari The Fed. Karena tadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa suku bunga acuan The Fed saat ini masih relatif tinggi, di atas 3%, di mana target The Fed itu sebenarnya di angka 2%, dalam upayanya untuk mengurangi tingkat inflasi yang masih dianggap tinggi di sana. Jadi, dan kita lihat juga kecenderungan 7 days repo rate Indonesia dari Bank Indonesia itu cenderung mengikuti tren atau dinamika tingkat suku bunga The Fed begitu. Nah, kita tadi secara historis kita bisa lihat bahwa uh, peningkatan utang AS juga memicu naiknya suku bunga negara lain yang juga ingin menarik investor. Data menunjukkan bahwa suku bunga acuan Indonesia masih berada di puncaknya sejak hampir 10 tahun. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya investasi domestik karena tingginya biaya pinjaman. Jadi itu kira-kira sebagai gambaran um, soal dampak pertama, yakni terkait dampaknya nanti ke tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia.
Dampak berikutnya yang juga akan dialami oleh Indonesia akibat dinamika yang terjadi dalam perekonomian Amerika Serikat adalah ketidakpastian pasar finansial, di mana yield curve AS Amerika Serikat menunjukkan bentuk yang cenderung terbalik dengan spread antara bond 10 year dengan 2 year sebesar sekitar 18 basis point begitu. Hal ini menandakan investor pesimis akan prospek ekonomi di jangka pendek ke depan. Bagi Indonesia yang masih mengandalkan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan, hal ini masuk pada berakibat pada turunnya investasi yang masuk ke dalam negeri atau Indonesia itu sendiri. Nah, kita coba lihat secara volatility index yang dikeluarkan oleh CBOE menandakan ekspektasi volatilitas pasar dalam 1 bulan ke depan di mana sangat dinamis khususnya kemarin masa pandemi ya, dan ini em, terlepas dari masa pandemi volatilitas di masa Trump relatif lebih rendah dibandingkan dengan masa pemerintahan Biden yang cenderung fluktuatif karena memang situasi geopolitiknya yang ekstrim. Tadi ada Ukraina dengan Rusia, ada Israel dengan Palestina, kemudian juga krisis iklim macam-macam gitu. Ini salah satu implikasi lainnya. Nah, masuk berarti ke kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada hari ini bahwa pemenang pemilu Amerika Serikat memengaruhi perekonomian dan perpolitikan internasional, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, yang mana siapapun apa kedua calon presiden dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat ini memiliki paradigma kebijakan ekonomi yang berbeda, yang mana hal tersebut membuat Indonesia harus mengantisipasi berbagai kemungkinan efeknya terhadap ekonomi Indonesia. Nah, tiga catatan saya terhadap dampaknya terhadap Indonesia. em, Kurs rupiah terhadap USD masih akan berada di sekitar angka 16.000 per US dollar karena memang tadi kecenderungannya seperti itu trennya. Kemudian tingkat suku bunga acuan masih akan tinggi dengan kecenderungan turun secara perlahan setidaknya hingga tahun 2026 karena tadi ada tren bahwa tingkat suku bunga acuan mengikuti tingkat suku bunga acuan The Fed di US dan proyeksi atau analis dari pasar menyebutkan bahwa setidaknya akhir tahun ini baru sekali The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuan dan kemudian akan turun secara bertahap di tahun 2025 hingga tahun 2026 ke supaya inflasi tadi bisa ditekan dan angka tingkat suku bunga acuan nanti mencapai 2% di sana. Sorry, tingkat pengangguran. Sorry, tingkat inflasi yang mencapai 2% di sana. Jadi itu masih relatif tinggi di Indonesia implikasinya. Kemudian yang ketiga juga ketidakpastian pasar finansial masih sangat bergantung pada dinamika geopolitik yang berkembang. Artinya ketidakpastian pasar finansial ini sangat bergantung tadi bagaimana dinamika di Israel Palestina, dinamika di Ukraina Rusia dan juga berbagai regional negara atau negara-negara lainnya di dunia. Kira-kira ini beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan pada diskusi publik pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Farah sudah sangat insightful ya penjelasannya dari bagaimana kebijakan dari semasa Donald Trump, kemudian dilanjutkan dengan Joe Biden yang berusaha untuk mengurangi defisit, tapi ternyata defisitnya masih tinggi dan masih ada utangnya belum kembali ke level sebelum pandemi dan seterusnya. Terus bagaimana juga implikasinya kepada perekonomian Indonesia dari channel exchange rate maupun interest rate dan seterusnya. Serta yang terakhir ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih memanas hingga akhir-akhir ini. Oke, eh, selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga kepada Pak Iman Sugema. Selamat pagi menjelang siang, Pak Iman. Oke, masih di mute, Pak. Ya, selamat pagi, siang. Oke, selamat pagi. Pak Iman ini merupakan ekonom senior dari Indef sekaligus dosen di IPB University dan komisaris BNI. Nah, harapannya dengan kehadiran Pak Iman dan juga Mas Heri habis ini kita semakin mendapat kejelasan bagaimana sih pemilu AS ini bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan dulu mungkin kepada Pak Iman Sugema. Eh, Dipersilahkan, Pak. Baik ya, jadi harus dibedakan. Pertama mungkin harus dibedakan ya efek dari pemilihan umum
di Amerika Serikat dan efek dari tekanan ekonomi di Amerika Serikat, ya. Eh, Mungkin saya gambarkan begini. Hasil pemilihan umum, Pilpres di Amerika Serikat, apakah nanti yang menang eh, Donald Trump atau Kamala Harris, itu akan berpengaruh terhadap short term, ya. Eh, Jangka sangat pendek, taruhlah mungkin hanya sebulan 2 bulan, ya. Itu yang namanya perceptional effect, persepsi, efek dari persepsi, ya. Apapun yang dipersepsikannya, eh, artinya akan ada efek terhadap selebrasi kemenangan, ya, efek dari selebrasi kemenangan. Tapi saya kira itu dampaknya hanya eh, mungkin sebulan 2 bulan setelah pengumuman hasil, ya. Nggak ada sesuatu yang berubah secara fundamental, ya. Ini kan lebih kepada psikologi atau ekspektasi dari para pelaku pasar tentang apa yang terjadi atau tentang hasil yang akan tentang hasil yang akan diperoleh, ya. Nah, jadi siapapun yang menang, apakah Donald Trump atau bukan, ya, reaksinya biasanya sih merupakan efek selebrasi, ya, merayakan kemenangan, ya. Secara negatif mungkin hampir tidak ada lah, ya. Tidak ada, karena hanya ada dua possibility kan, satu menang Trump atau Trump kalah, ya kan, gitu. Hanya ada dua possibility aja, dan itu sudah bisa bisa di apa bisa di diprediksi, ya, siapa yang akan menang itu nanti di detik-detik kira-kira seminggu sebelum kampanye usai lah, ya. Seminggu sebelum kampanye usai itu sudah bisa diprediksi dengan secara akurat kira-kira siapa yang akan menang. Jadi nggak akan ada yang namanya efek surprise, ya. Surprise itu nggak ada. Nah, setelah itu baru kemudian kita harus menghitung, ya, efek dari tekanan ekonomi Amerika Serikat, ya, dan bagaimana cara presiden baru itu mengadres tekanan-tekanan ekonomi Amerika Serikat tersebut. Nah, itu baru kita akan memperoleh efek yang lebih terolah, bukan hanya persepsional tetapi lebih fundamental, ya. Jadi eh, untuk sementara kan orang lebih mengkategorikan apakah Donald Trump itu lebih pragmatik atau lebih taktikal, ya, dalam menghadapi situasi perekonomian yang tadi disebutkan bahwa suku bunga cenderung terlalu tinggi, ya kan? Kemudian defisit perdagangan juga makin melebar, ya kan, defisit anggaran juga juga makin melebar, ya kan. Nah, ini tentunya untuk men-tackle masalah-masalah ini setiap pemenang akan merumuskan secara detail, ya, bagaimana akan merespons terhadap masalah-masalah ini di internal Amerika. Dan baru setelah itu akan punya dampak terhadap perekonomian global maupun ke Indonesia, ya. Oke. Nah,
apa sih tekanan-tekanan yang dihadapi oleh perekonomian Amerika Serikat ya tadi inflation masih akan sangat sangat eh, eh, mewarnai ya isu inflasi ini kan masih sangat mewarnai perdebatan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat ya. Nanti itu ada kaitannya dengan bagaimana cara mereka menurunkan efek inflasi dari perkembangan harga komoditis global ya. Nah, so far yang paling konsisten adalah dengan memperkuat ya, memperkuat nilai tukar dolar. Karena kalau dolarnya mereka perkuat, ya kan otomatis harga barang impor itu relatif rendah sehingga kemudian apa akan berefek pada turunnya harga-harga di Amerika Serikat. Artinya punya efek terhadap inflation ya. Nah, kebijakan ini mirip-mirip nanti mungkin akan mirip-mirip waktu di zaman Ronald Reagan ya, yang punya implikasi bahwa karena mereka itu akan lebih mengandalkan capital inflow ya, kan untuk memperkuat exchange rate itu dia membutuhkan capital inflow dengan menaikkan suku bunga. Artinya kalau kebijakan ini terus dipertahankan, ya, yang dipertahankan terus sampai akhir tahun depan atau akhir tahun ini, ya kan? Dan sebetulnya inilah kebijakan yang paling konsisten untuk menekan inflasi. Nah, tetapi implikasinya tidak hanya buat Amerika Serikat, tetapi implikasi yang lain adalah juga akan sangat berpengaruh terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang tentunya suku bunga di kita tidak bisa kita harapkan untuk turun lebih cepat ya, turun lebih cepat. Nah ceritanya kan Amerika Serikat ini selama 2 tahun terakhir ini kan menaikkan suku bunga itu sangat cepat, ya, suku bunga acuan. Nah, apakah kemudian akan dibarengi dengan penurunan suku bunga yang cepat juga? Saya kira enggak ya. Siapapun presidennya nanti tetap akan menghadapi dilema untuk memilih, ya. Apakah dia ingin memilih inflasi yang rendah, ya, atau memilih menyelamatkan defisit perdagangan atau defisit current account. Ya, saya kira kalau mereka pilih inflasi yang rendah, pasti mereka pilihnya adalah menarik modal atau menarik capital sebesar-besarnya ke Amerika Serikat, ya kan, sehingga suku bunga itu harus dipertahankan di level yang lebih di level yang tetap kompetitif, ya, di level yang relatif tinggi. Nah, cuman akibatnya buat Amerika Serikat dia harus mengorbankan trade and current account deficit yang lebih besar. Jadi implikasinya adalah ya mereka harus merelakan semacam apa ya
kerugian, bukan kerugian ya, ya defisit perdagangan dan defisit perdagangan dan defisit apa defisit current account, dan itu akan semakin membengkak ya kalau dia memilih itu. Tapi kalau mereka ingin menyelamatkan atau mengurangi current account defisitnya, ya mereka harus merelakan inflasi terjadi, ya, merelakan inflasi terjadi. Nah ini dilema-dilema seperti ini kan merupakan pilihan-pilihan apa menciptakan alternatif pilihan yang relatif terbatas buat uh, pemerintahan manapun, ya pemerintahan manapun. Dan untuk mengadres isu-isu yang jangka lebih panjang ini kan saya kira mereka akan sangat berhati-hati siapapun yang terpilih, ya kan? Sangat berhati-hati untuk tidak kemudian melakukan dalam tanda petik ya melakukan terobosan-terobosan yang sebetulnya nggak berguna, ya, terobosan-terobosan yang sebetulnya yang berguna. Nah, potensi tertinggi untuk melakukan terobosan itu ada pada pemerintahan Trump. Ya, mereka akan bisa lebih agresif, lebih pushy gitu ya. Kalau Demokrat ya kan itu akan lebih slow, lebih apa ya, lebih apa ya, mereka akan mengambil langkah-langkah yang jauh lebih eh, konservatif dalam melakukan terobosan atau perubahan. Tetapi eh, risiko melakukan terobosan yang terlalu cepat, ya ingin cepat selesai ya. Trump kan karakternya seperti itu, ingin cepat selesai, pragmatis dia ya kan. Sesungguhnya setiap melakukan penyelesaian masalah perekonomian itu kan selalu ada dilema, ya enggak? Dilema seperti itu. Seperti yang tadi saya terangkan, Anda harus memilih apakah menyelamatkan inflasi atau menyelamatkan raca perdagangan. Nggak bisa dua-duanya. Ya nggak bisa dua-duanya. Anda harus pilih salah satu. Berarti kalau pilih salah satu kan harus ada satu yang dikorbankan. Nah, yang seperti ini, ya, apakah kemudian diselesaikan dengan cepat, ya, tetapi dengan risiko pilihan itu mengundang konsekuensi berikutnya yang unintended, ya, yang tidak kita harapkan, itu risikonya jauh lebih besar. Ya. Jadi mengundang risiko yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah secara lebih cepat. Dan biasanya dalam perekonomian kan banyak hal-hal yang tidak bisa kita duga dengan secara preemptif ya, secara uh, preemptif itu apa ya? Ya uh, kita duga sejak dari awal kejadiannya akan A B C D begini ya. Biasanya banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, dan kalau kemudian pemerintahannya terlalu reaktif, dan itu yang paling mungkin begitu itu adalah dari Trump ya. Terlalu reaktif maka ketidakpastian akan menjadi lebih besar, magnifying the effect of uncertainty ya. Nah ini saya kira kesimpulan umumnya akan seperti itu kalau kita memilih kalau hasilnya adalah Trump atau bukan Trump ya kan. Eh, Perbedaannya hanya sedikit ya, yaitu seberapa cepat mereka akan
tergesa-gesa atau seberapa lambat mereka akan konservatif. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ke depan saya kira akan di address seperti itu. Ya. Kalau basic problemnya kan nggak berubah, kan? Recovery perekonomian juga belum sepenuhnya bisa dilakukan, inflasi tetap menjadi tantangan, ya kan? Defisit perdagangan dan defisit current account juga tetap menjadi masalah, ya kan? Kemudian budget defisit juga bagi siapapun yang menang akan terus diwariskan, ya kan, akan terus besar gitu loh. Tinggal seberapa cepat mereka atau seberapa agresif mereka akan memperbesar atau memperkecil defisit anggaran, ya kan. Tapi defisit anggaran itu pasti akan terus berlanjut karena Amerika Serikat sudah pada stage di mana pemerintah itu untuk bayar utang, untuk bayar bunga utang, ya kan? Untuk bayar bunga utang mereka harus pinjam. Ya. Nah ini kan artinya selama mereka bisa pinjam ya mereka bisa bayar utang. Jadi mereka harus minjam atau harus menciptakan defisit, ya defisit fiskal untuk membiayai anggaran mereka. Ya, jadi sudah edik, ya sudah ketergantungan terhadap utang. Makanya utang pemerintah di Amerika Serikat itu kan secara nominal selalu naik, ya kan? Dan hampir tidak ada satu periode yang ditandai dengan jeda untuk menghasilkan taruhlah surplus fiskal. Ya. Saya kira sejak tahun 70-an ya, mereka cenderung bias ke defisit. Jadi yang ini kan sudah menjadi apa ya? Bukan hanya kebutuhan tetapi karena utangnya sudah terlalu besar, yang mau nggak mau setiap presiden setiap tahun, ya kan, pasti harus menciptakan defisit fiskal. Mungkin itu komentar umumnya, Mas. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Iman. Jadi sangat insightful juga dari Pak Iman ini. Jadi dari momentum pemilu sendiri itu ternyata efeknya cuma dari jangka pendek saja, 1 sampai 2 bulan yang persepsional. Ya, dan itu efek selebrasi, Mas. Biasanya Anda Iya, boleh lihatlah di apa di apa eh, kan efeknya terhadap harga saham di Wall Street atau apa begitu ya. iya. Karena sudah terduga dari awal ya mereka tinggal merayakan aja kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ingatkan untuk para hadirin yang ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan instansi, kemudian dengan bertanya di chat room yang ada di Zoom. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Heri Firdaus untuk menyampaikan eh, paparannya dan insight-nya terhadap topik ini. Oke, silahkan Mas. Baik, terima kasih Mas Jemi. Eh, Makasih Pak Iman tadi sudah sangat kompleks sekali dan komprehensif ya analisisnya. Jadi mungkin saya di sini hanya menambahkan sedikit gitu ya. Kebetulan dari sisi dampaknya terhadap sisi perdagangan, bagaimana potensi-potensi apa kerjasama ke depan gitu ya apabila apa nanti terpilih presiden yang baru gitu ya. Kalau melihat keduanya sepertinya kalau Kamala Harris ya itu sepertinya hanya melanjutkan gitu ya program-program yang saat ini sudah
apa namanya sudah dilakukan gitu ya oleh Presiden Joe Biden. Nah, kemudian kalau Kamala Harris menang ya mungkin program-programnya lebih banyak yang sifatnya eh, melanjutkan gitu ya apa yang sudah ada gitu. Nah, kecuali kalau misalnya Donald Trump yang terpilih itu ya tadi betul seperti Pak Iman sebutkan akan ada mungkin ada terobosan-terobosan, akan ada beberapa hal yang keputusan yang diambil itu yang sifatnya berbeda seperti itu ya. Ini yang apa perlu dipelajari, perlu dilihat bagaimana nanti dampaknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan ke depan, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia khususnya di sisi perdagangan dan industri seperti itu. Ya, kita telah mengetahui ya beberapa apa periode sebelumnya 2016-2021 ketika Trump 2020 ketika Trump menjadi presiden ada beberapa terobosan yang cukup mengagetkan bagi dunia ya seperti proteksionisme, perang dagang dengan Cina, kemudian juga apa eh, apa namanya inflasi yang tinggi sehingga menyebabkan suku bunga di sana tinggi dan dampaknya bagi Indonesia waktu itu cukup terasa dan saya kira kalau misalnya apa Trump terpilih kembali ini akan semacam ada perang dagang lanjutan lah seperti itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena prinsip apa Donald Trump itu kan mengutamakan apa ya American First lah seperti itu ya ada beberapa aspek yang mungkin menjadi perhatian seperti proteksionisme, kemudian apa kebijakan suku bunga dan juga kita ingat bahwa ketika Donald Trump itu apa menjadi presiden, mereka apa di bawah pemerintahnya itu selalu menimbang-nimbang atau apa mereview kembali ya mereview kembali kerjasama-kerjasama ekonomi yang sudah dilakukan. Ketika itu Donald Trump memutuskan untuk keluar dari Trans-Pacific Partnership ya atau TPP seperti itu. Nah, ini yang kemungkinan juga apa berbagai kerjasama perdagangan internasional yang saat ini Amerika Serikat sudah lakukan ini berpotensi di review lagi mana yang menguntungkan, mana yang biasa-biasa saja atau tidak berdampak bagi ekonomi Amerika Serikat. Nah, salah satunya adalah saat ini yang sudah diratifikasi di kawasan Indo-Pasifik ya atau IPEF ya, Indo-Pacific Economic Framework, di mana ini merupakan kerjasama rantai pasok ya di negara-negara ex TPP seperti itu. Nah, ini berpotensi nanti mungkin akan direview lagi nih, apakah menguntungkan, kemudian apakah bisa eh, apa namanya menguntung apa berdampak terhadap pengurangan pengangguran misalnya dan seterusnya. Nah, ini yang berpotensi akan direview kembali dan eh, apa keputusan-keputusan atau kesepakatan yang telah dicapai sejauh ini mungkin ya berpotensi bisa berubah ya seperti itu karena kita eh, mengingat kasus waktu Donald Trump itu malah keluar dari Trans-Pacific Partnership seperti itu karena dilihat ternyata TPP ini nggak terlalu menguntungkan gitu. Akhirnya sekarang ya mungkin bisa dibilang sudah bubar gitu ya karena negara terbesarnya itu keluar seperti itu. Nah, kemudian lahir kembali ya Indo-Pacific Economic Framework yang saat ini juga sudah apa sepakat. Nah, ini juga berpotensi kalau misalnya Trump menang ini direview lagi seperti itu. Nah, ini potensi keluar dari blok kerjasama ekonomi internasional. Kemudian terkait dengan apa perburuan investor ke aset yang aman ya seperti emas dan dolar AS akibat dari potensi ya. Kalau ada misalnya eh, apa pelemahan rupiah seperti itu. Ini yang apa namanya cukup harus diperhatikan juga. Nah, sebenarnya latar belakang mungkin di slide saya ini lebih banyak ini ya mengomentari apa mengomentari eh, ininya Trump ya arah kebijakannya. Karena waktu itu sudah pernah ya mereka apa dia jadi presiden, kemudian juga ada beberapa kebijakan yang cukup berbeda diambil. Kalau Kamala Harris kan sepertinya eh, apa namanya tidak jauh berbeda gitu ya dengan presiden yang sekarang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya latar belakang kenapa ada proteksionisme ataupun perang dagang itu berawal dari bagaimana neraca perdagangan AS yang defisitnya itu semakin besar ya. Kalau kita lihat di sini tahun 2023 saja itu defisitnya mencapai 1,1 triliun US dollar ya. Nah, paling besar ini
defisit AS ini disebabkan oleh China. Nah, ini tentu data-data ini menjadi apa ya, menjadi rujukan ya bagi Trump kalau terpilih lagi menjadi presiden, bahwa ternyata eh, defisit dengan China ini tidak mengalami eh, apa pengurangan seperti itu. Nah, ini bisa jadi potensi akan ada proteksionisme terhadap produk-produk yang berasal dari China seperti itu. Kemudian juga selain itu juga ada beberapa negara yang menyebabkan apa neraca perdagangan Amerika Serikat ini mengalami defisit ya seperti itu. Kemudian nah ini yang tadi disebutkan bahwa berpotensi mengubah arah kerjasama IPEF yang saat ini menjadi salah satu apa eh, blok kerjasama rantai pasok terbesar di dunia, ya ini bisa berpotensi ada perubahan gitu, atau bahkan tidak jadi gitu ya, karena tentunya Trump ini akan menimbang-nimbang lagi, akan mereview lagi nih kerjasama ini menguntungkan atau tidak. Padahal ini sekarang sudah tinggal jalan ibaratnya ya, kerjasama rantai pasok ini. Ini merupakan kerjasama 13 negara, itu anggotanya adalah alumni Trans-Pacific Partnership ya, atau TPP seperti itu. Ditambah dengan Indonesia ya, anggota yang baru. Nah, kemudian kalau dilihat dari ukuran atau size ekonominya, jadi sebenarnya Amerika Serikat ini cukup punya cukup memiliki apa ya, bargaining position yang cukup kuat, karena apa dari anggota IPEF itu Amerika Serikat yang paling ini ya, yang paling signifikan kontribusi ekonominya dilihat dari GDP, kemudian juga dari GDP per kapita, sama dari apa apa namanya salah satunya ya dari FDI-nya seperti itu. Nah, ini yang bisa menyebabkan apakah kalau Amerika Serikat ikut tetap melanjutkan IPEF ini akan menguntungkan atau malah memberi keuntungan bagi negara-negara yang lainnya seperti itu. Ini yang menjadi apa perhatian ya. Saya rasa kalau Trump akan apa terpilih kembali seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan proteksionisme, ini akan berpotensi semakin banyak beberapa hambatan perdagangan yang di apa diluncurkan seperti itu ya. Saat ini saja Amerika Serikat ini sudah apa namanya menotifikasi ya technical barriers to trade ya, atau eh, bahasa awamnya ini hambatan perdagangan lah seperti itu ya. Walaupun ini sifatnya katanya bukan menghambat tetapi lebih kepada mengatur gitu ya, atau menyeleksi produk-produk yang boleh masuk ke negara tertentu. Salah satunya di sini adalah Amerika Serikat ya, menetapkan sebanyak 145 aturan non tarif ya di klasifikasi TBT (Technical Barriers to Trade) untuk 145 produk yang diimpor. Artinya ketika TBT ini jumlahnya bertambah, maka akan semakin banyak produk yang akan diseleksi kalau mau masuk ke pasar Amerika Serikat seperti itu. Ini yang juga menjadi apa namanya tantangan ya, khususnya bagi negara berkembang apabila ingin melakukan ekspor ke Amerika Serikat seperti itu. Nah, ini juga berpotensi angkanya akan bertambah ya apabila Trump ini apa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya proteksionisme. Ya, di sini juga dari secara keseluruhan bisa dilihat bahwa non tarif measure atau apa ya aturan non tarif lah, atau ukuran non tarif yang di, dilakukan Amerika Serikat ini salah satu yang terbanyak ya di dunia ya, nomor dua setelah total Uni Eropa. Bahkan kalau dilihat dari per negara, bahkan Amerika Serikat ini yang terbanyak. Artinya ketika kita mau ekspor ke sana ya akan selalu berhadapan dengan aturan-aturan yang sifatnya non tarif, dan ini cukup menyulitkan seperti itu. Ya, beberapa apa tahun lalu juga sudah ada analisis ya yang menyebutkan dampak perang dagang era Trump ya, ketika ketika awal-awal Trump ini apa menyerukan bahwa menetapkan tarif yang begitu tinggi terhadap produk-produk impor asal China. Nah, sebenarnya pada jangka pendek ini yang dirugikan adalah ekonomi negara-negara yang terlibat secara langsung. Dalam hal ini adalah ekonomi China dan Amerika Serikat. Nah, tapi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh China, nah tentu saja ini akan memberikan dampak ikutan ya, dampak ikutan terhadap negara-negara yang berhubungan secara langsung ya ekonominya dengan Cina, seperti Indonesia. Indonesia ekspor ke Cina itu apa porsinya mencapai 23%. Artinya kalau misalnya ada eh, apa perlambatan ekspor China ke Amerika Serikat, tentu saja akan mengurangi permintaan
impor ya oleh impor oleh Cina dari Indonesia seperti itu. Nah, ini yang eh, juga pernah terjadi ya sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi PDB-nya juga secara makro, secara agregat akan terpengaruh ya. Kemudian dari sisi investasinya juga sebenarnya yang paling dirugikan adalah kedua negara yang terlibat ya dalam jangka pendek seperti itu. Kemudian juga dari sisi ekspor. Nah, tapi dari sisi ekspor ini ya negara-negara ada negara-negara yang cukup eh, diuntungkan lah seperti itu, seperti Vietnam ya. Vietnam waktu itu cukup diuntungkan karena ternyata ekspor dari Vietnam ke Amerika Serikat ini meningkat ketika banyak produk-produk China ini yang di ban seperti itu, atau dihambat, atau ditinggikan tarifnya seperti itu ya. Nah, ini juga eh, bisa berpotensi berulang ya, tapi mungkin tidak hanya Vietnam yang nanti akan merasakan dampak positif. Negara-negara lain saya rasa juga akan belajar dari kisah lalunya ketika terjadi perang dagang seperti itu. Mungkin akan banyak negara yang coba mengambil manfaat ya dari situasi kemungkinan ya akan ada mungkin perang dagang jilid kedua seperti itu. Nah, kemudian dari sisi eh, sektoralnya ya, beberapa sektor yang terkena dampak negatif ya, seperti tekstil ya untuk Indonesia, kemudian besi baja, kemudian alat-alat permesinan ya. Nah, kemudian kalau di Vietnam sendiri ini industri-industri yang eh, apa yang industri yang sebenarnya waktu itu Cina mendapatkan tarif tinggi ya, seperti produk-produk besi baja dan semacamnya. Nah, di sini Vietnam mengambil eh, manfaat ya, mengambil mengambil celah untuk mendulang keuntungan seperti itu. Terlihat dari sini produk-produk industri untuk besi baja ya, kemudian motor vehicle dan lain sebagainya ini mengalami eh, peningkatan ya terhadap eh, ekspornya seperti itu. Ini yang mungkin menjadi referensi juga ya bagi pengambil kebijakan apabila memang eh, Trump kepilih kembali ya menjadi presiden seperti itu. Nah, jadi akan ada potensi lanjutan ya, mungkin potensi lanjutan perang dagang AS dan Tiongkok ini akan mengakibatkan terjadinya pergeseran impor, eh, pergeseran impor AS berdasarkan asal negara. Ketika misalnya impor Amerika Serikat dari Cina ini mengalami penurunan, nah maka akan pindah nih kemana, atau negara-negara mana yang mengalami peningkatan. Ketika 2018-2019 itu kan Vietnam ya yang mengalami peningkatan permintaan dari Amerika Serikat seperti itu. Nah, kemudian juga siapapun yang terpilih gitu ya menjadi presiden AS. Jadi dampak jangka pendeknya, dampak selebrasi tadi yang seperti Pak Iman sebutkan itu memang direspon ya oleh misalnya pasar keuangan atau bursa dan semacamnya. Tapi dampak jangka menengahnya mungkin akan direspon ketika kedua presiden ini sudah mengambil langkah-langkah ya, kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian global seperti itu, khususnya terkait dengan bagaimana kebijakan yang berdampak terhadap eksternal ekonominya. Nah, di sini tentu Indonesia perlu mengambil peluang ya untuk memanfaatkan bagaimana memperdalam kerjasama misalnya. Maka dari itu meningkatkan iklim investasi itu merupakan suatu keharusan ya bagi Indonesia, baik itu nanti presidennya Kamala Harris ataupun Donald Trump seperti itu. Sehingga eh, ini harus bisa menjadi semacam kesempatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global ataupun regional seperti itu. Kemudian juga sebenarnya ada beberapa potensi gitu ya, ketika misalnya satu blok ekonomi yang kuat ini mengalami guncangan, ya Indonesia ini sebenarnya masih banyak melakukan eh, kerjasama perdagangan ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali kerja perdagangan yang berpotensi bisa mendorong ekspor Indonesia. Namun juga di sisi lain ya impornya juga tentu akan mengalami peningkatan, tapi diharapkan ekspor yang
meningkat ini adalah ekspor-ekspor yang punya nilai tambah tinggi seperti itu. Dan juga ada beberapa yang masih ongoing ya seperti Indonesia, EU CEPA, kemudian Turki, Pakistan dan sebagainya. Ini beberapa apa ratifikasi perdagangan internasional yang memang perlu diperhatikan juga ya ketika nanti misalnya Trump yang terpilih, kemungkinan akan ada perubahan arsitektur dari pola atau peta kerjasama antar negara ya, khususnya yang Indonesia selama ini sudah cukup mengikutinya seperti itu. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator, Mas Jemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Heri. Sudah sangat banyak penjelasan yang disampaikan oleh Mas Heri ini, terutama berkaitan tentang perdagangan internasional, tentang trade, di mana itu menjadi salah satu perhatian utamanya di kebijakan Trump di pemerintahannya dulu ya, dan kita juga sudah antisipasi untuk apabila Trump terpilih, kemungkinan akan ada terobosan lain di eh, perdagangan internasional ini. Oke, terima kasih. Sehabis ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul di ruang Zoom ini. Jadi nanti saya persilahkan juga kepada para para narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, yang pertama adalah pertanyaan dari investor Trust Itu ID. ada menyarankan. Oke, dari investor Trust ID, yaitu bagaimana tanggapan Anda mengenai statement Donald Trump yang ingin mencabut mandatori kendaraan listrik? Nah, bagaimana pula pengaruhnya ke perekonomian Indonesia mengingat adanya hilirisasi nikel? Oke, ini pertanyaan yang sudah sangat spesifik menjurus ke satu industri saja, di mana ini industri yang juga salah satu yang paling digaungkan di Indonesia selama akhir-akhir ini. Oke, mungkin saya persilahkan dulu Pak Iman untuk menjawab pertanyaan ini. Enggak, belakangan aja saya jawabnya. Oke, baik. Oke, saya persilahkan. Mungkin dari Mas Heri dulu nih. Ya akan ada potensi ya ke salah satu industri, khususnya misalnya kendaraan listrik ya. Jadi Indonesia kan berharap ada Inflation Reduction Act ya, peraturan atau undang-undang ya, untuk mereduksi inflasi ini akan menolong nikel lah yang harga premium untuk dikirim ke Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya akan terjadi inflasi lagi, tentu akan apa harus mengoreksi beberapa perhitungan ekspor hasil olahan nikel ke Amerika Serikat ya. Jadi itu yang berpotensi juga akan merubah perencanaan dalam hal ekspor produk-produk hilir ya untuk hasil olahan nikel seperti itu. Itu ya mungkin tadi pertanyaannya itu ya terkait dengan industri-industri kendaraan listrik ya. Iya, karena Donald Ya. Trump ingin mencabut mandatori kendaraan listrik. Oke, Ya, iya. Kemudian dalam beberapa bulan ini juga ada aturan baru ya di Amerika Serikat juga mereka ingin ya sebenarnya mereka ingin bikin sendiri gitu ya. Kalau kalau lihat di websitenya WTO itu eh, ada aturan yang menyebutkan bahwa sebentar saya juga tadi baru ini intinya mereka menerapkan aturan TBT ya untuk kendaraan listrik dari negara lain gitu. Nah, ini eh, apa alasannya ya dengan tentunya dengan untuk ini ya internal Amerika Serikat. Nah, tapi sebenarnya juga mungkin mereka ingin meningkatkan industri dari negaranya sendiri seperti itu. Jadi ada beberapa aturan ini baru ya bulan Mei 2024 menerapkan peraturan baru yang mensyaratkan program kendaraan rendah emisi dan nol emisi ya untuk menerapkan standar emisi. Jadi dianggap produk-produk import itu masih ya mungkin bisa dibilang masih kurang ramah gitu ya terhadap lingkungan, emisinya masih tinggi sehingga mereka menerapkan standar sendiri sebenarnya. Baik, terima kasih jawabannya Mas Heri. Mungkin Pak Iman, apakah ingin menambahkan?
Jadi begini ya, kalau mengenai kendaraan listrik, khusus ya, saya mengenai EV ya, mengenai EV itu saya lebih memperhatikan eh, faktor dari China ya, faktor dari China dan implikasinya terutama terhadap Amerika Serikat dan eh, Eropa. Itulah yang akan menentukan dinamika dinamika global dalam urusan elektronik atau elektrik ya, electric vehicle atau EV ya. Eh, Sejauh ini kan Amerika Serikat, kemudian Eropa, ya, secara teknologi dan secara cost itu jauh tertinggal dibandingkan Cina. Ya, Cina itu sekarang sudah bisa memproduksi kendaraan-kendaraan listrik yang murah dan berkualitas jauh lebih bagus dibandingkan Amerika Serikat maupun Eropa. Jadi implikasinya adalah proteksionisme di Amerika Serikat dan apa dan Uni Eropa ini akan meningkat ya, bukan menuduh Cina melakukan subsidi lah apa segala macam gitu. Itu dinamika yang akan saya kira ya sudah bisa diduga dari sekarang ya. Sudah bisa diduga dari sekarang yang akan mempengaruhi percaturan atau ya percaturan di bidang electric vehicle, electric vehicle. Karena tidak mudah juga buat Amerika Serikat maupun Eropa untuk engage apa ya di dalam industri kendaraan listrik. Ya Tesla boleh dibilang apa ya mereka punya ya ya merupakan pelopor ya merupakan pelopor. Tapi in terms of apa ya vertical integration ya, integrasi vertikal secara industri di Amerika Serikat itu belum terbangun ya enggak mulai perusahaan baterai, perusahaan software, kemudian apa perakitan atau karoserinya dan lain-lain ya kan itu belum belum terintegrasi dengan baik. Belum lagi isu penyediaan nikelnya gimana ya kan. Yang bisa mengintegrasikan itu hanya Cina. Ya, yang bisa mengintegrasikan itu hanya Cina dan semua semua pasti kalah dalam jangka 5-6 tahun ke depan ya. Kecuali ada dinamika lain nanti saya kira saya bisa pastikan 5-6 tahun itu ke depan ya proteksionisme di bidang EV artinya Uni Eropa dan Amerika Serikat akan cari gara-gara lah ya kan seperti memperlakukan Indonesia di bidang apa tuh kelapa sawit ya kan kira-kira begitu ceritanya. Tetapi efek untuk Indonesia saya kira perkembangan IP itu akan relatif bagus karena mengundang apa ya persaingan yang lebih banyak pelakunya karena kita kan bukan produser IP ya kan ya kita membantu untuk apa di bidang nikel dan logam-logam lainnya ya kan
supaya ya minimal kita bisa berproduksi di Indonesia ya, tidak hanya hilirisasi apa tuh eh, nikel, ya kan, tetapi juga pabrik-pabriknya bisa di sini, ya kan, gitu. Nah ini saya kira yang lebih memungkinkan untuk bisa kita raih kerjasamanya adalah perusahaan-perusahaan dari China dan itu sudah ongoing ya sekarang. Perusahaan-perusahaan dari Amerika, Jepang, ya kan, eh, sudah tertinggal di bidang itu. Untuk invest di Indonesia, mereka juga akan berpikir 1.000 kali. Ya, di negara sendirinya tertinggal, gitu loh, dibandingkan China. Ya kan? Mereka tidak akan kemudian begitu saja, oke kita lompat aja ke Indonesia, ke Thailand, kemana untuk urusan EV. Saya kira akan jauh lah. Jadi dinamika itu sangat ditentukan oleh China ya. Khusus untuk itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih tambahannya Pak Iman sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan dari investor Trust ID. Oke, saya langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ilona dari Tempo. Yang ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bagi menjadi dua saja karena yang nomor dua ini sebenarnya sudah cukup terjawab atau mungkin saya gabung. Yang pertama adalah apakah benar prediksi bahwa Donald Trump akan memenangkan pemilu dan proyeksi ekonomi AS akan menguat ke depan dengan penurunan harga emas. Kemudian bagaimana dampak tensi pemilu ini terhadap harga emas? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah soal sikap proteksionisme Trump jika didetailkan lagi terkait dampak perang dagang Cina dan AS jika Trump menang dan bagaimana impaknya ke perdagangan dan industri Indonesia dan apa yang perlu diwaspadai. Oke, saya persilahkan mungkin kembali ke Mas Heri. Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab beberapa ini ya yang saya baca di chat ya. Ya, sikap proteksionisme Trump ini ya bisa didetailkan lagi dengan dampak perang dagang AS China jika Trump menang dan dampaknya ke perdagangan industri. Jadi ya tadi nanti mungkin harga emas Faras kali ya bisa jawab ya karena tadi apa ada beberapa hal yang ini ya makro ya. Mungkin saya ke ini aja ya perdagangan dan industri. Jadi ya sebenarnya tadi sudah cukup terjawab juga dengan apa jawaban Pak Iman ya, tapi khususnya di industri EV, mungkin untuk yang lainnya juga ya punya kasus serupa gitu ya untuk dampak proteksionisme ini terhadap perdagangan industri. Jadi eh, apa ya China maupun Amerika Serikat sudah punya ekosistem industri yang cukup komprehensif, cukup kuat, cukup lama. Hanya saja China bisa melakukan inovasi-inovasi sehingga biaya produksinya lebih murah di sana gitu. Itu yang menjadi tantangan ya bagi Amerika Serikat. Jadi dia punya inovasi, juga teknologinya kan juga eh, apa namanya nyontek juga teknologinya ya dari Barat gitu ya. Tapi dia bisa bikin yang lebih murah dan lebih bagus. Eh, nah ini yang apa berpotensi eh, akan diprotek ya barang-barang tersebut masuk ke Amerika Serikat. Sehingga eh, Amerika Serikat ini berupaya untuk bagaimana agar tidak terjadi atau agar tidak terjadi peningkatan demand gitu. Kalau terjadi peningkatan demand kan nanti apa ini dia tidak dia tidak berupaya untuk meningkatkan demand produk dari China. Tapi Amerika berusaha untuk apa namanya memproduksi sendiri dengan ini yang sudah ini ya, yang sudah mereka punya gitu ya, atau bahkan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang dianggap bisa menguntungkan ya buat perekonomian Amerika Serikat seperti itu. Nah, eh, mungkin kalau melihat dampak perang dagang ya, ini nggak akan jauh ya dampaknya waktu dengan tahun 2018, 2019 ya, ketika ada beberapa subsektor industri yang mengalami penurunan permintaan karena
produksi di Cinanya juga apa terkoreksi ya akibat pelemahan demand ke apa dari Amerika Serikat. Dan apa sebenarnya kita harus udah bisa belajar ya dengan apa yang terjadi di 2018-2019 itu dengan bagaimana memperluas akses pasar kita ke ini yang lain ya ke apa ke negara-negara yang lain seperti itu. Ini yang juga bisa menjadi alternatif seperti itu. Kemudian juga kita ingat dulu tahun 2000 berapa ya, mungkin 2018-an Indonesia dan Cina juga status negara penerima apa, saya lupa tuh namanya istilahnya. Kita kita dianggap menjadi negara yang sudah lebih maju lah sehingga kita tidak dapat fasilitas apa ya, saya lupa. Intinya keringanan tarif lah di situ. Nah, ini juga berpotensi kita direview lagi oleh Amerika Serikat kalau Trump menang berpotensi direview sehingga nanti berpotensi eh, apa akan ada tarif yang lebih besar ketika masuk ke Amerika Serikat seperti itu. Itu baik Cina maupun Indonesia. Nah, kemudian juga akan ada apa akan ada beberapa kebijakan yang berdampak terhadap industri. Sebagai contoh sekarang Uni Eropa menerapkan kebijakan CBIM ya, Carbon Border Adjustment Mechanism yang ini juga kemungkinan akan dicontek oleh Amerika Serikat seperti itu ya, dengan misalnya sawitnya ataupun industri-industri yang mereka nilai industri-industri yang kita tuh masih masih banyak menghasilkan emisi di situ dalam memproduksinya sehingga itu bisa berpotensi untuk ditingkatkan tarifnya seperti itu. Jadi ya seperti itu mungkin ya kemungkinan dampak yang akan terjadi ya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Heri. Selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Iman kalau mungkin ada tambahan. Tidak ada tambahan ya. Oke, udah. Lengkap Baik, itu Heri. oke, baik. Sudah sangat lengkap dijawab oleh Mas Heri ya. Oke, selanjutnya saya lanjut pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya yang belum terjawab tadi mengenai bagaimana dampaknya terhadap harga emas dan bagaimana tensi pemilu itu berdampak kepada harga emas. Saya silahkan Mas Faras. Ya, saya em, untuk harga emas saya tidak bisa jawab karena di luar presentasi saya juga. Tapi kalau yang terkait dengan suku bunga yang pertanyaan ketiga itu jadi em, tingkat suku bunga acuan US tadi ya sekarang masih relatif tinggi, belum mencapai target yang diharapkan oleh The Fed karena tingkat inflasi masih tinggi sehingga em, The Fed masih menjaga tingkat suku bunga yang tinggi ini hingga saat ini begitu dipertahankan terus. Nah, ke depan ada kecenderungan terjadi penurunan tingkat suku bunga acuan dari The Fed tadi, setidaknya sekali di tahun ini dan mungkin akan beberapa kali dalam tahun depan 2025 dan 2026 em, seiring dengan perkembangan inflasi yang diproyeksikan juga bisa ditekan. Nah, itu di kondisi di US yang mana ketika em, tingkat suku bunga acuan di The Fed US itu tinggi, kecenderungan ada capital outflow. Jadi capital outflow, jadi kira-kira uang di negara berkembang begitu termasuk Indonesia lari ke Amerika begitu. Yang dampaknya adalah terjadinya depresiasi rupiah. Nah, ini yang juga sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai di angka 16 ribuan gitu. Yang mana em, bagaimana caranya supaya uh, rupiah ini tidak makin lunglai begitu, tidak makin terdepresiasi. Cara yang dilakukan oleh um, Bank Indonesia adalah salah satunya dengan meningkatkan tingkat suku bunga acuan, 7 days repo rate yang sekarang juga tinggi begitu. Dan kalau kita lihat tren historis, paling tidak selama masa kepemimpinan Pak Peri sebagai Gubernur BI, kecenderungannya adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia mengikuti pergerakan dari tingkat suku bunga acuan di The Fed. Jadi selama tingkat suku bunga acuan di US dari The Fed itu tinggi, maka um, tinggi pula tingkat suku bunga acuan di Indonesia dari Bank Indonesia.
tadi untuk meredam rupiah supaya tidak makin longlai terdepresiasi akibat tadi capital outflow. Nah, ke depan tadi dengan perkiraan bahwa tingkat suku bunga acuan di US perlahan turun, maka uh, kecenderungannya juga tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia juga akan turun secara perlahan mengikuti penurunan dari tingkat suku bunga acuan di US, dari the Fed US gitu. Nah, um, terkait dengan pengaruh dari suku bunga bank sentral lain seperti Eropa dan Cina, itu juga ada tentunya pengaruhnya, tapi jauh lebih besar pengaruhnya dari tingkat suku bunga acuan yang ada di The Fed ketimbang dari suku bunga bank sentral lain di European Central Bank maupun dari Cina. Itu kira-kira jawaban saya terkait poin 3. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Faras. Jadi untuk pertanyaan dari Tempo, insya Allah sudah terjawab semua. Kemudian saya akan lanjut pertanyaan yang terakhir dari Fariski dari University of Toronto. Oh, ada peserta dari internasional jadi. Nah, mengingat bahwa banyak raw material yang diproduksi di industri Chinese itu berasal dari Indonesia, secara tidak langsung memiliki dampak mild ke permintaan komoditi Indonesia. Terus bagaimana tanggapannya terkait kebijakan proteksionisme Trump yang menyebabkan demand akan Chinese good terhadap Indonesia itu juga, maaf, Chinese good terhadap Amerika itu juga terpengaruh. Baik, jadi ini pertanyaannya kembali ke industri ya. Mungkin saya persilahkan Mas Heri lagi. Ya, seperti tadi ya, intinya apa namanya kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat terhadap China ini akan berpengaruh terhadap Indonesia juga gitu ya, karena eh, ekspor kita ke China itu 23% yang non migas seperti itu. Nah, itu banyak didominasi selain produk, ya intinya bahan baku seperti sekarang ini kan kayak hilirisasi bauksit, nikel itu kan barang setengah jadi ya atau barang seperempat jadi itu diekspor ke China. Nah, nanti dari China dibikin industri yang lebih hilir, nah kemudian diekspor ke mana-mana gitu ya. Ke salah satunya mungkin ke Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya terjadi proteksionisme yang berujung pada eh, apa berkurangnya ini permintaan Amerika Serikat terhadap produk-produk dari Cina ini akan menyebabkan berkurangnya juga kapasitas produksi eh, industri-industri yang sekarang sedang dilakukan ini ya hilirisasi di Indonesia seperti itu. Ini yang juga dikhawatirkan bagaimana eh, permintaan eh, dari Indonesia juga akan berkurang seperti itu. Jadi khususnya yang sekarang lagi banyak itu kan investor-investor China yang apa yang membangun smelter untuk nikel, untuk eh, apa bauksit ya dan lain sebagainya itu setahu saya ya barang setengah jadinya atau barang seperempat jadinya kan diekspor ke Cina, nanti sama Cina diekspor lagi. Jadi kalau itu apa permintaan Cina turun, nanti akan turun juga permintaan bahan bakunya dari Indonesia. Jadi itu harus perlu ada apa ya, ada strategi bagaimana untuk menghadapi itu, untuk intinya bagaimana kapasitas produksinya ini nggak turun. Nah kan artinya kita perlu meng-create demand di dalam negeri ya mengingat potensi pasar dalam negeri begitu banyak ya tapi meng-create demand-nya juga perlu diiringi dengan bagaimana penambahan kapasitas produksi misalnya industri-industri yang bernilai tambah tinggi itu semakin banyak hadir di Indonesia seperti itu jadi tidak mengekspor barang setengah jadi tapi kita impor barang jadinya seperti itu seperti yang baru-baru ini kan ada pabrik ekosistem EV itu ya, itu kan bukan pabrik katoda atau bukan pabrik prekursor ya, ternyata itu kan untuk pack pack baterai aja. Jadi kita kita ekspor apa eh, apa mungkin nikel sulfatnya yang masih masih mungkin 20-30% proses, kemudian kita ekspor, nah kita impor lagi yang udah jadinya. Nah itu harapannya nggak seperti itu, harapannya dari hulu ke hilir ya bisa ada di sini lah gitu ya. Nah, itu karena kita bisa meng-create demand. Harapannya kita bisa meng-create demand di dalam negeri yang lebih tinggi seperti itu. Ini itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Heri.
Mungkin untuk terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Iman, apakah ingin menambahkan? Ininya apa? Pertanyaannya apa ya? Saya kok jadi lupa begini. Tadi ngelamun apa saya itu? Oh ya, jadi saya ulang lagi ya pertanyaannya. Jadi karena Indonesia itu banyak mengimpor, eh, maaf, banyak mengekspor raw material untuk diproduksi di industri Cina. Jadi bagaimana tanggapannya terhadap kebijakan Donald Trump yang sangat proteksionis terhadap barang-barang dari Cina? Oh iya iya gini gini gini. Gini. Jadi begini ya. eh pada dasarnya, ya, sikap Indonesia itu kan relatif konsisten ya. Kita kalau mau mengekspor barang, mengundang investasi kan kita open aja ya kan. Itu terbuka saja kepada siapa, ya kan? Karena yang kita butuhkan adalah partner dagang dan partner investasi kan, gitu loh. Artinya yang menentukan itu kan bukan Indonesia, ya kan? Bukan Indonesia. Kebijakannya bukan, ya enggak, kebijakannya sama aja. Mau mau Cina, mau Jepang, mau Amerika, mau Eropa yang datang ke kita ngajak untuk berpartner dagang dan lain-lain itu kan kebijakan kita relatif sama, ya, terbuka gitu loh. Ingat loh Indonesia itu adalah negara yang salah satu negara yang paling terbuka perekonomian, ya, terbuka. Nah, artinya kita tinggal menghitung apa yang mau dilakukan oleh masing-masing negara itu, ya, para pelakunya terutama, ya enggak. Eh, Tentunya kita harus bicara mengenai industri spesifik. Kita akan mengarah ke industri apa, ya kan, nggak bisa umum ya, betul. Tapi juga ada ada faktor-faktor umum ya. Kalau faktor umum udah selesai. Ya. Yang jadi apa? Yang jadi akan menjadi rebutan itu adalah yang sangat spesifik. Misalkan begini, eh, ke depan ya karena pertempuran di bidang EV misalkan, di bidang electric vehicle itu akan sangat ditentukan oleh Cina. Ya, apapun yang akan terjadi ya, sangat ditentukan oleh Cina karena mereka sudah berhasil menguasai resources ya, supply chains dan macam-macam ya, sehingga bisa menekan ongkos produksi dan kemudian kualitasnya menjadi lebih bagus. Ya kan? Nah, ke depan itu dinamikanya sangat ditentukan oleh China. Tapi untuk industri lain, ya, taruhlah sekarang kan yang akan menentukan masa depan yang kedua tuh AI ya kan, artificial intelligence. Ya. Nah itu kan beda ceritanya lagi, ya beda ceritanya lagi. Eh, Digunakan untuk di sektor mana ya kan, mungkin digunakan untuk keperluan apa ya kan. Nah ini akan beda lagi ceritanya. Mungkin Amerika Serikat dan India yang akan taking the lead untuk menentukan masa depan AI. Tapi berapa lama akan begitu saya tidak tahu ya. Tapi untuk short term ini 5-6 tahun ke depan ya Amerika dan India lah yang likely to be important ya di bidang artificial intelligence. Tapi kalau untuk mobil listrik Cina 5 tahun sampai 6 tahun ke depan akan seperti itu. Nah, berarti kita tinggal menghitung tuh, ya kan? Kalau likelihood mereka ke arah sana, gimana open policy kita, ya enggak? Ya tinggal melakukan approach saja, ya kan? Nggak usah misalkan gini loh, nggak usah mimpi untuk electric vehicle ngundang si pabrikan-pabrikan Jepang,
kayak Toyota dan lain nggak usah mimpi, karena mereka di negara sendirinya udah akan kalah, ya, gitu loh. Kemudian ya, tapi kalau untuk AI mungkin kalau gini lah, untuk AI ya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, India ya undang aja ke kita, kira-kira gitu. Implikasinya gitu aja sih, ya, secara highlight. Pada dasarnya Indonesia akan dipengaruhi oleh apa ya, who is setting the trend. Kira-kira cara berpikir ini, yang menentukan tren itu siapa? Kira-kira gitu ya. Tentunya harus kita bicara di bidang apa. Kalau tren electric vehicle beda dengan tren AI, beda dengan consumer goods dan lain-lainnya. Kita harus bicara lebih spesifik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Iman. Jawaban tersebut sekaligus menutup diskusi kita kali ini ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, semuanya sudah terjawab. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua pembicara atas presentasinya dan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat menarik dan mendalam. Jadi kita sudah melihat dari berbagai perspektif, dari berbagai pandangan, dari mulai kebijakan fiskal dari presiden sebelumnya, kemudian bagaimana channelingnya ke exchange rate, kemudian interest rate, dan juga barrier-barrier dari perdagangan internasionalnya dari kedua kandidat yang akan mengikuti pemilu nanti, dan bagaimana efeknya di short term maupun di long term yang ternyata tadi Pak Iman bilang untuk yang di long term itu ternyata kurang ditentukan oleh pemilu itu sendiri, tetapi bagaimana terobosan dan agresivitas para calon presiden yang akan menjabat nanti. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti hingga hari ini. Saya harap diskusi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, dengan ini saya menutup sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di diskusi publik selanjutnya di Indef. Selamat siang dan sehat selalu.